Ini kan bukan barang baru, bukan hanya ada di Indonesia. Ini barang juga ada di Jordan, ada di Kuwait, ada di Mesir, ada di mana-mana. Dan kan kita lihat bagaimana sikap negara setempat terhadap paham Islam politik seperti itu gitu. Nah, ini kita sampaikan aja kepada masyarakat. Kemudian kenyataannya gimana? Ini ada manfaatnya nggak PKS bagi negeri ini? Itu aja kan? Thank you Kang Boni. Oke, tadi kan sudah dibahas ya, kalau memang PKS ini adalah satu-satunya parpol yang menolak KN ya, Mas. Terus di sini PKS juga selalu membangkang ya, entah itu undang-undang IKN atau undang-undang kekerasan seksual, Mas. Di sini saya mau menanyakan, apa ada peraturannya sendiri dalam undang-undang yang bisa membubarkan peraturan terkait kritikan masyarakat ini bisa membubarkan berujung pada pembubaran parpol, Mas? Gini, saya ini kan bukan ahli hukum. Saya kan hanya katakanlah baca-baca bahwa undang-undang tentang parpol dan di situ ada klausul soal pembubaran partai politik dan itu semua melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi yang disebutkan berapa pasal berapa 45 lah, saya nggak terlalu hafal soal itu, tapi intinya adalah sebuah partai politik itu bisa bubarkan ya dengan putusan Mahkamah Konstitusi apabila dia melanggar beberapa pasal itu kan, ada soal katakanlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, dengan kemudian juga dengan peraturan dan perundangan yang ada dengan Pancasila ya, kemudian juga menganut paham Leninisme, Marxisme, kemudian juga ada terlibat dengan korupsi dan sebagainya. Ya, nah kita sekarang kita bicara soal undang-undang itu ya tergantung seperti kata Pak Asep, kata Bang Boni tadi ya, sekarang ya tinggal kita buka aja kepada publik ya kan, pada publik itu aja. Dulu waktu kita bubarin FPI HTI kita juga nggak misalnya pertama kita adalah mengedukasi. Inilah kenyataan. Kita bicara fakta ya. Kita bicara fakta. Kita nggak hanya bicara soal ini kan bukan barang baru, bukan hanya ada di Indonesia. Ini barang juga ada di Jordan, ada di Kuwait, ada di Mesir, ada di mana-mana. Dan kan kita lihat bagaimana sikap negara setempat terhadap paham Islam politik seperti itu gitu. Nah, kita sampaikan aja kepada masyarakat. Kemudian kenyataannya gimana? Ini ada manfaatnya nggak PKS bagi negeri ini? Itu aja kan? Kok yang dia aja menjadi parasit, menjadi benalu. Nah, itu dia. Itu saya masuk. Jadi menarik sekali ketika ada backup riset publik. Kalau itu menjadi undang-undang pun, kalau itu diputuskan akan kuat. Kita nggak siang memutuskan itu, DPR tidak akan dipersalahkan, eksekutif tidak akan dipersalahkan, yudikatif tidak akan dipersalahkan. Ada riset publiknya. Itu Kang Boni. Itu permainan cantik. Terima kasih. Terima kasih. Ayu punya pertanyaan kembali. Oke, kalau aku sih thank you Bang Bon, terus Gus. Terima kasih. Sebelumnya saya juga melihat hari ini ya bagaimana keberadaan anak muda ketika melihat adanya berbagai macam statement ataupun sikap yang sekiranya kita untuk adopsi menjalankan di dalam kehidupan kita sebagai warga negara yang baik gitu, atau sebagai anak muda yang sekiranya kita harus berperilaku seperti apa. Saya lebih berpikir bahwasanya jangan sampai anak muda yang hari ini sekiranya masih membutuhkan banyaknya ilmu untuk bisa nanti ke depannya menjadi seorang pemimpin, tapi menjadi salah arah gitu. Ya, jadi apakah keberadaan dari salah satu partai atau adanya keberadaan salah satu cuitan gitu ya, cuitan yang hari ini disampaikan dan itu memprovokasi dan itu yang bersifat bisa sekiranya tuh anak muda nantinya terbawa dengan adanya arus gelombang digital yang hari ini masuk dan tidak bisa menahan atau bisa melawan adanya terpaan-terpaan radikalisme itu, apakah ini bisa dipertahankan? Itu menjadi pertanyaan besar. Apakah ini bisa dipertahankan untuk Indonesia yang sekiranya membangun anak muda yang nantinya di 2045 akan menjadi pilar untuk negara ini gitu. Tapi itu kembali lagi, kalau saya lebih melihat bahwasanya paham-paham anak muda hari ini ke arah mana gitu. Kita ya sebagai anak bangsa juga saat ini berpikir apakah negara hari ini mengarahkan kita untuk bisa memahami adanya paham radikal sedikit-sedikit gitu, karena hari ini bagaimana ketegasan dalam memberantas dengan adanya radikal sepertinya masih ada ketakutan sedikit-sedikit juga. Jadi hal itu yang kita anak muda juga menggelitik gitu. Kenapa hal itu masih ada? Jadi menurutku gelombang Islam politik yang tadi disampaikan juga
Kalau ini tetap masih ada dan anak muda tidak bisa menerpa dengan adanya arus tersebut, itu menurutku nation state-nya itu nanti kadang bisa kita bingung ke arah mana gitu Bang. Ini saya potong sedikit. Siap. Ya Anda tahu kan Arab Spring itu dimulai dengan seorang anak muda. Jadi dia pedagang kaki lima, buah, lalu diperas, dia mengadu ke kantor gubernur berulang-ulang, tidak ada yang respons, akhirnya dia bakar diri. Dan simpati terhadap dia itu juga dimulai oleh anak muda menggunakan media sosial. Gelombang simpati itu kemudian mengkristal dan melahirkan satu gempa besar yang menggoncang seluruh otoritarianisme di Timur Tengah. Nah, Anissa sebagai representasi kaum milenial di forum ini, bagaimana melihat ke depan Indonesia ini? Kalau misalnya, katakanlah Presiden 2000 siapapun lah setelah Pak Jokowi itu Presiden yang didukung oleh PKS, apakah kita yakin bahwa NKRI masih seperti ini? Atau di mana persis letak keresahan Anissa sebagai anak muda? Kalau saya dengan pertanyaan tersebut, saya lebih bertanya kembali gitu Bang. Bahwasanya tadi yang Abang juga sampaikan masih ada pertanyaan yang belum terjawab terkait dengan adanya DRT yang ganda gitu. Nah itu tidak bisa kita sampaikan, tidak bisa kita sampaikan kalau PKS itu ada 2 ADART. Kita nggak punya barang bukti kalau kata anak muda. Kalau kata anak muda bos nggak ada barang bukti bos gitu kan. Ya makanya tadi kan saya katakan itu pertanyaan orang yang tidak bisa kita jawab. Ya itu kan pertanyaan yang masih saat ini menjadi pertanyaan besar dan saya pun tidak bisa menjawab karena saya pun baru tahu ya sore itu saya kadang anak muda juga itu kan yang inilah fungsinya kita berdiskusi gitu. Tapi maksudku ketika Abang bertanya apakah dari nantinya akan ada seorang presiden yang terlahir dari partai PKS, apakah itu berbahaya untuk negara ini gitu ya ataupun untuk anak muda? Menurutku kembali lagi bagaimana dari sistem yang ada di dalam PKS itu sendiri. Kalau misalnya hari ini masih ada gelombang Islam yang sekiranya itu mengarahkan bukan kepada demokrasi, menurutku itu akan membahayakan kepada negara kita ini sendiri karena anak muda akan frame dan stigmanya itu terbentuk bahwasanya only Islam, sedangkan kita hidup masyarakat kita plural. Jadi so why not kalau kita memangkas yang sekiranya itu tidak berfungsi untuk negara kita dan anak muda. Wah, cantik. Boleh saya tambahkan sedikit? Siapa? Mari kita riset kaum milenial. Ya exactly sih, pastinya gitu itu akan sebenarnya sebelum ataupun mau melakukan satu riset yang paling mudah itu hari ini kita melihat bagaimana mereka melike dan mereka juga memberikan retweet gitu ya kepada siapa dan seperti apa gitu konteksnya. Nah kontennya itu biasanya kita bisa baca mereka ini arahnya kemana. Kalau mereka abu-abu atau mereka itu seperti layangan putus yang nggak tahu mau gimana kan. Tapi menurutku mereka itu bukan yang tidak paham, tapi mereka itu memahami tapi kurang dalam. Artinya di situ peran yang sekiranya seperti Bang Riset, terus juga Gus ya, Bang Boni ya, di sini paradigma Boni Hargen memberikan masukan-masukan yang sekiranya anak muda nanti nggak hilang arah. Nah, yang Anissa sampaikan tadi itu riset, dia mencatat berapa yang cyber atau yang lain. Keren. Boni Hargen paradigm. Tahun 2020 Gus Romli. Tahun 2020 ini Kang Asep, Dr. Kusnanto Anggoro termasuk kami dan yang lain menulis satu buku membendung radikalisme di kalangan milenial. Sebetulnya satu keresahan kita itu begini. Nanti saya minta pendapat Gus Romli. Kaum milenial ini kan punya keunggulan banyak lah. Dalam bahasa saya ini generasi post institusional. Generasi yang coba mempertanyakan segala macam kewibawaan dan bahkan arogansi pelembagaan nilai-nilai dan otoritas dari generasi-generasi sebelumnya. Dan dia coba mencari kebenaran yang langsung ke hakikatnya. Jadi kebenaran yang hakiki. Maka dia ini generasi yang sensitif dengan masalah kemanusiaan, dengan kejujuran, dengan keadilan dan sebagainya. Dan kita apresiasi itu. Tetapi generasi milenial juga, mohon maaf, generasi yang tidak suka membaca buku tebal, nggak suka sejarah, cari gampang dan lebih mudah menikmati yang visual ketimbang salah satu yang lebih rumit. Nah, muncullah satu tayangan film judulnya Khilafah kalau nggak salah ya. Film ini kemudian mengubah persepsi orang sebetulnya tentang sejarah Indonesia. Dan juga saya melihatnya bisa berpotensi
menggeser definisi nasionalisme. Dan ini semua bagi kita tentu ancaman serius kalau kita bicara dalam konteks merawat keindonesiaan. Kenapa? Karena pertama, ini bukan sejarah Indonesia. Indonesia tidak dibangun di atas khilafah. Kita masih ingat polemik tahun 1930-an dan itu dicatat luar biasa dalam buku Polemik Kebudayaan. Indonesia itu dimulai dari kapan? Kan pertanyaannya. Apakah sebelum 1908 yang kita kenal sebagai titik kebangkitan nasional itu Indonesia atau bukan? Perdebatan di sana ada apa namanya? Sanusi Pane, terus kemudian satu lagi tokoh besar gitu ya. Dan ini mereka semua berdebat soal 1908 itu Indonesia atau bukan. Sebagian mengatakan bahwa itu bukan Indonesia karena kesadaran Indonesia baru lahir di kebangkitan nasional. Tetapi sebagian lagi mengatakan enggak. Dialektika sejarah dia tidak pernah bersifat bukan sesuatu yang ex nihilo dalam bahasa Latin. Bukan sesuatu yang lahir dari kekosongan. Maka Indonesia, kita tidak hanya bicara 1908 ke sini, tapi kita juga bicara akarnya. Kutai Kertanegara, Kerajaan Mataram, Majapahit, semua itu adalah Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, ini soal paradigma. Nah, saya lebih percaya kepada paradigma konstruktivis itu, bahwa keindonesiaan kita dan Indonesia itu bukan hanya sejak 1908 atau sejak istilah Indonesia itu ditemukan oleh Logan, dikembangkan secara lebih serius oleh Adolf Bastian. Saya sudah pernah ke monumennya Adolf Bastian. Ini seorang etnolog dari Jerman yang mengembangkan konsep Indonesia sebagai sebuah bangsa. Indonesia als eine Nation. Nah, teman-teman sekalian, Indonesia dalam pemahaman konstruktivis itu adalah sebuah bangsa yang terus mengalami proses membangsa atas dasar kesadaran. Maka selama kesadaran kita menjadi bangsa itu bertahan, kita adalah Indonesia. Ketika kesadaran itu dihancurkan atau memudar, kita melemah dan kita menghilang sebagai Indonesia. Maka jauh sebelum 1908, kita sudah Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Indonesia ini masih akan terus bertahan ke depan 100, 1000 dan selamanya? Ini tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Dan di sini dalam diskusi ini kita melihat ada satu anasir ancaman, munculnya gelombang radikalisasi. Saat yang sama gempuran-gempuran teroris, dan saat yang sama juga kita melihat ada provokasi politik yang dilakukan oleh partai politik tertentu, oleh organisasi massa dan sebagainya, dan semua menyinggung soal ideologi negara. Pancasila yang merupakan pengikat kita semua. Indonesia adalah satu bangsa yang beragam, Bhinneka Tunggal Ika. Kita disatukan bukan hanya oleh sejarah, tapi oleh kesadaran kita untuk menjadi satu keluarga besar yang bernama Indonesia. Dan Pancasila sebagai ideologi memberi kita landasan, sekaligus memberi kita orientasi. Kita mau kemana, dan kita mendefinisikan diri kita di tengah lingkungan global. Pancasila adalah ideologinya. Nah, sekarang ketika kita mendiskusikan soal pembubaran PKS, tentu tidak bermaksud kita dendam atau benci terhadap partai politik tertentu. Tapi poinnya bahwa partai politik apapun, organisasi massa apapun yang diduga dan terbukti mengganggu dan bermaksud menghancurkan, mendekonstruksi ideologi negara atau menjauhi konstitusi harus dibubarkan dan tidak selaras dengan cita-cita pendirian republik ini. Ya, saya kira teman-teman sekalian, sebelum ada yang mau berkomentar nanti. Kita mau komentar, silakan. Begini, kita dalam kesempatan ini kan kami juga punya grup namanya Halakoh ya. Itu kajian Islam yang dihadiri dengan para profesor, rektor dan sebagainya, para dubes dan sebagainya. Nah, ini banyak kajian-kajian yang kita lakukan. Kenapa sekarang model Islam Indonesia sekarang jadi begini? Nah, kita banyak menyarankan kepada cara dakwah NU, Muhammadiyah maupun Al-Irsyad yang lain, harus kita lihat bagaimana cara dakwah itu. Karena di dalam perkembangan yang terakhir, seperti kelompok-kelompok Salafi yang radikal, ya, saya katakan radikal. Kenapa orang jadi radikal? Karena tidak mengerti masalah Islam kayak apa. Nah, ini persoalannya di situ. Nah, tadilah masuk dari ini sebagai contoh, kalau Islam Salafi yang radikal tadi
yang terjadi di luar negeri itu seperti di Sumal. Itu kasus-kasus yang ada di pemakaman yang orang NU ini dibudayakan dengan yang baik, dan ini ada contohnya dari beberapa makam-makam para wali dihancurkan dan sebagainya. Nah ini kan menyalahi aturan dari yang didoktrinkan oleh pihak NU maupun dari Muhammadiyah dan sebagainya. Nah untuk itu kita sarankan kasih masukan kepada pihak NU, Muhammadiyah maupun Al-Irsyad, bagaimana cara ada khususnya ke milenial ini harus betul-betul diperhatikan, karena perkembangan zaman milenial ini banyak yang tidak mengerti masalah bagaimana radikal yang bisa masuk dan sebagainya itu. Nah itu harus kita kasih tameng istilahnya lah untuk itu. Itu perlu sebelum kita jangan sampai terlambat ini. Saya pikir seperti kemarin kita kembali lagi kepada siapa namanya Edi Suryadi ya. Edi Mulyadi itu. Kalau dari segi ini kan orang kan kita itu sudah pelanggaran besar di dalam hal sila ketiga. Ya. Itu kan sangat mengganggu sekali, meskipun saya sebagai bukan orang Kalimantan maupun ini, saya terusik dengan omongan dia itu. Apalagi saya lihat di videonya itu, wah dengan menggebu-gebu ini. Begitu saya lihat siapa dia nih, saya cari apa sih yang disampaikan oleh Mas Guntur tadi, ternyata backgroundnya dari situ. Nah karena ini orang tidak ngerti masalah di situ. Meskipun semalam saya lihat di TV One itu dia minta maaf sebenarnya, tapi kan kelompok sana meskipun orang lain dia lupa akan bahwa Indonesia negara Pancasila. Betul. Terutama sila ketiga itu. Nah ini kan dia tidak diinikan. Nah itu tadi kembali kepada masalah hal-hal yang mereka belum tahu, sehingga ini kan terus menggebu-gebu karena disokok oleh otaknya dicuci dengan yang tidak benar tadi. Orang kan bertanya nih sebetulnya setelah pembubaran FPI, setelah pembubaran Hizbut Tahrir, ini orang-orang pada kemana ya? Nah itu kan ya. Pertanyaan orang nanya kemana ya? Kalau boleh jujur ya, tentu mereka tetap jalan di bawah meja istilahnya. Ya, ada yang masuk partai politik, ada yang bikin gerakan sendiri-sendiri. Tapi saya mau mengatakan bahwa ideologi itu kan semacam energi, dia mengikuti hukum kekekalan energi, kan? Bahwa dia tidak pernah bisa mati, dia hanya bisa berubah bentuk. Nah, upaya negara adalah bagaimana supaya energi negatif itu bisa berubah menjadi energi positif. Tetapi sejauh ini kan itu masih upaya, artinya masih belum bisa dikatakan ada keberhasilan. Nah, kira-kira satu gambaran proyeksi ke depan ya yang ada di kepala Gus Romli, apa yang kemungkinan terjadi setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden suatu waktu? Kalau menurut saya kita harus tetap vokal untuk menyelamatkan negeri ini, mempertahankan negeri ini. Dalam arti seperti ini, Bung Boni. Tadi juga dari Anissa tadi itu ya, soal milenial, soal masa depan bangsa. Bahwa kita ini bangsa mau maju, ya, mau bangkit, mau besar. Ibu kota negara baru pindah, kan di situ sudah akan ada proyek dan pembangunan yang luar biasa. Pak Jokowi akan melarang ekspor barang mentah, artinya barang semua itu harus dikelola di sini, teknologinya di sini, lapangan kerja di sini. Kemudian kemarin juga soal penguasaan kontrol udara yang diambil dari Singapura untuk Riau, kemudian Natuna dan sebagainya. Jadi ini bangsa benar-benar pengen maju, pengen bangkit dan ingin kontribusi dalam dunia, termasuk juga kalau milenial. Lihat kok masih ada yang ngomongin isunya PKI, komunis, Cina, Yahudi. Lu ngomong Cina, tapi HP yang lu pakai produk Cina ya. Lu ngomongin tentang Yahudi, tapi lu masih pakai Facebook, Instagram. Yang itu Max Zuckerberg adalah orang Yahudi. Jadi ya buat apa gitu loh. Kita pengen maju. Nah, kelompok-kelompok seperti ini yang harus dibereskan gitu loh. Ini harus diselesaikan. Jangan sampai kita mau berpikir maju ya. Ada orang yang pengen maju melesat ke depan, tapi masih ada yang mau pegang kaki kita ini, masih mau dikasih ini isu-isu yang remeh-temeh. Dan ini ya, mungkin kaum milenial tidak terlalu sadar, tidak terlalu mengerti. Ya, mungkin juga karena kesalahan kita yang belum mentransformasikan pengetahuan ke dalam media yang akrab dengan mereka. Tapi kita harus melindungi apapun keadaannya, karena ini terkait. Kadang-kadang ya mungkin orang masih naif, tidak tahu, dianggap ini
Sama kayak dulu, orang nggak bisa membedakan mana itu Islam, mana FPI, mana HTI. Dianggapnya FPI itu Islam, dianggapnya HTI itu Islam. Tidak dong, ini cuma ormas, ini bukan agama gitu loh. Dan jangan samakan antara HTI dengan NU. NU bangun pesantren, bangun rumah sakit. HTI cuma partai politik, kerjaannya cuma demo, ya kan, terus menghasut. Ini beda. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. PKS sama partai politik lah, iya. Sama partai Islam, P3 juga sama. Tapi ada bedanya. P3 sebagai partai Islam itu punya sejarah dengan Republik ini gitu loh. Kalau PKS sejarahnya tuh di Mesir. Iya. Sejarahnya tuh kemana? Ke Palestina, bukan di sini sejarahnya. Pahlawan yang mereka tanya bukan pahlawan Indonesia, Bos. Pahlawannya orang sana gitu loh. Hasan al-Banna atau apa, bukan orang Indonesia gitu. Kalau P3 masih punya pahlawan nasional namanya Kiai Bisri Samsuri, orang-orang NU. Tapi ini beda. Nah, kita untuk membedakan hal ini yang penting, Bung Boni. Menyampaikan edukasi kepada publik. Pada milenial termasuk juga. Jangan sampai ketipu. Kita dulu pernah ketipu dengan isunya FPI, HTI dianggap Islam, kemudian ketika kita mengkritik FPI dianggap mengkritik Islam. Tidak. Bukan. Sama kayak sekarang kita juga mengkritik PKS. Ini beda barang ini gitu loh. Jangan, kita mau maju nih sebagai bangsa, pengen kuat sebagai negara. Jangan lagi diisukan isu Cina, isu komunis, isu PKI, isu Yahudi. Enggak produktif sama sekali. Ini harus dibereskan dulu nih. Luar biasa. Itu Bung Boni. Sobat Boni sekalian, terima kasih Gus. Sobat Boni sekalian, sepanjang abad 20, salah satu perdebatan terbesar di lingkungan global adalah apakah Islam kompatibel atau tidak dengan demokrasi. Dan sebagian pemikir barat dengan arogan mengatakan bahwa Islam is not compatible with democracy. Dan kemudian orang berbicara soal demokratisasi dunia Islam. Kita di sini tentu sebagai satu bangsa dengan penduduk Islam terbesar tentu menolak semua tesis itu. Dan satu karya besar dari senior guru atau teladan bagi kami semua yang bergerak di dunia sosial politik, namanya itu Bob Hefner. Dia menulis satu karya yang cukup sangat-sangat positif tentang Indonesia, itu Civil Islam, Islam sipil. Di sana dia dengan basis studi kualitatif yang cukup mendalam di Pulau Jawa menyimpulkan bahwa Islam Indonesia Islam yang moderat, inklusif, dan sangat selaras dengan demokrasi. Dan kemudian tesis ini saya temukan juga dalam tesisnya Michael Lafang. Dia mengatakan bahwa satu keunikan dalam proses nationhood, pembentukan kebangsaan Indonesia, yaitu ketika para sarjana Islam yang pulang studi dari Timur Tengah di awal abad 20, 19-an, itu yang Malaysia coba pulang ke negaranya dan membangun sebuah demokrasi dengan nuansa Islam. Yang Brunei juga demikian dan sebagainya. Tetapi Indonesia justru merumuskan satu nation state yang berdasarkan demokrasi murni. Memang kita punya sejarah soal Piagam Jakarta, tetapi kita punya para pendiri bangsa dengan kebesaran jiwa. Mereka merangkum segala macam pendapat dan mereka mengedepankan inklusivisme, dan kemudian Piagam Jakarta dibatalkan dan kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kita tidak ingin identitas Islam yang merupakan bagian inheren dari Indonesia, pembentuk dasar dari entitas bernama Indonesia ini, itu diracuni, dirusaki oleh paham, ideologi, aliran yang muncul belakangan, yang kita kategorikan sebagai transnational ideology. Dan kelompok-kelompok itu hari ini justru mendominasi di media sosial dengan segala macam inovasi, rekayasa sosial yang dilakukan. Mereka sukses melakukan propaganda, mencuci otak, dan membangun persepsi baru di kalangan masyarakat. Nah, disinilah kita mengundang kewarasan kita untuk berpikir. Baca sejarah, seperti kata Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah, kan hasil jas merah. Ini poin bukan sekedar kita menghafal bagaimana Budi Utomo dulu bergerak, bagaimana Sumpah Pemuda, bagaimana kemudian perjuangan kemerdekaan di bawah pimpinan Bung Karno dan sebagainya. Tetapi bahwa memahami sejarah adalah memahami hakikat dan identitas kita, menelusuri diri kita. Maka ini juga berkaitan keberlangsungan hidup kita ke depan. Jadi jangan memanipulasi sejarah supaya kita tidak menjadi pribadi yang manipulatif. Dan hari ini ada kelompok politik yang coba memanipulasi sejarah untuk kepentingan politik. Mereka menjual agama, mereka menjual ayat,
untuk kepentingan kekuasaan dan ekonomi. Jadi semoga ini menjadi perhatian kita bersama, teman-teman Sobat Boni sekalian. Ya, mungkin ada yang mau tambahkan dari para narasumber, yuk sebelum kita tutup. Mungkin di sini kan Bang jadi ada indikator untuk merubah ideologi ya Bang ya. Ini juga tentunya ideologi milenial dan harus ada peran dari pemerintah sendiri. Peran itu sendiri tentunya harus sejak dini ya Bang ya. Apa perlu pemerintah ini membuat sebuah badan untuk atau pergerakan agar milenial atau ideologi ini tidak berkembang sejak dini gitu Bang ya. Gimana? Anissa mungkin radikalisme atau tidak berkembang tapi sudah berkembang. Ya, maksudnya menghentikan dan sudah berhenti sampai di situ saja gitu. Agar dari akar-akarnya dicabut gitu Bang. Kalau Asep mungkin atau Anissa mengurangi. Bukannya ini karena sudah masuk dan sudah membesar. Bagaimana kita juga tadi saya bilang itu tertamai, kasih tamai. Nah itu tadi salah satunya fungsi dari organisasi LSM seperti Muhammadiyah, NU, BPIP. Kita ini kan bagaimana nih supaya mereka tidak ini. Nah itu kan juga ya Pak. Sebenarnya sudah ada jawabannya ketika Bang Boni melakukan penetrasi ke sekolah SMA melakukan pendidikan politik melalui riset anti radikalisme tinggal itu di maintain. Sebenarnya Bang Boni dengan paradigmanya sudah berjalan duluan dia. Cuman belum lanjutkan. Judulnya kan Kang Guntur, kita merawat Indonesia. Iya, mungkin Ayu mau tambah. Anissa, sorry. Kalau saya sih lebih berpikirnya ya, hari ini milenialnya jangan hanya dijadikan jargon gitu. Betul. Karena ketika saya berharap semuanya yang ada di sini merasa kalau kita milenial gitu ya, agar lebih semangat kita ngobrol. Jadi nggak, kalau kamu beneran milenial. Ya kan maksudnya biar semuanya merasa milenial ya kan Gus gitu maksudku. Jadi maksudku jadi aku tuh sebenarnya lebih berpikir kalau misalnya hari ini milenial itu hanya dijadikan sebagai jargon yang sekiranya itu untuk memperlihatkan kepedulian kalau memang kita semua yang sudah, maksudnya bukan kita, senior-senior ya, lebih memahami atau lebih peduli gitu untuk milenial kalau ternyata paham radikal itu harus bagaimana dikikis dengan adanya nilai-nilai ideologi gitu. Karena nilai-nilai ideologi itu harus disuntikan terus dan harus terus bahasanya itu adalah lebih bisa masuk ke paradigma yang lainnya dan itu mereka itu bisa bandingkan mana yang sekiranya harus mereka jalani di negara kita yang hari ini ada gitu. Nah, tapi memang menurut aku ya sebagai anak muda lebih berpikir kalau hanya dijadikan jargon tapi anak muda itu tidak diberikan cara yang sekiranya lebih inovatif Bang, dan dengan cara-cara yang sekiranya hanya dijadikan materi-materi saja tanpa adanya contoh sikap yang sekiranya harus seperti apa, menurutku tetap nol gitu. Jadi kalau misalnya kita terus anak muda ini dibilang iya kamu harus paham dengan adanya nilai ideologi, kamu harus bisa memahami adanya terpaan-terpaan dari bagaimana paham-paham radikal itu jangan sampai masuk ke dalam pikiran kita. Oke, tapi caranya sejauh mana? Betul. Itu bisa dikonsenkan kepada anak muda. Jadi jangan apa-apa melulu anak muda dijadikan jargon gitu. Jadi kalau misalnya jangan sampai nanti ketika itu hanya dijadikan jargon dan itu hanya dijadikan bungkusan untuk sekiranya itu akan dinilai bahwasanya di Indonesia ini peduli dengan adanya anak muda untuk paham radikalisme itu jangan sampai masuk. Nah, itu menurutku anak mudanya juga jadi mulai berpikir, loh kok kita cuma dijadikan ini, tapi setelah kita mau bertanya lebih dalam nggak ada yang bisa jawab gitu loh. Jadi bingung gitu jawabannya mana. Jadi jangan sampai kalau Founding Father sampaikan ya Bapak Insinyur Soekarno dengan adanya 1000 orang tua dan 10 pemuda bisa merubah dunia, jangan sampai 10 pemuda ini merubah negara ini dengan paham radikalisme yang sekiranya membawa kehancuran. Sobat Boni sekalian, tadi Anissa, siap itu. Ini saya jelasin dulu sedikit. Ini Anissa tadi dan kita semua berulang kali menyebut kata kaum radikal. Nah, perlu kita jelaskan bahwa kata radikal itu sendiri sebetulnya kata yang netral.
Kata radikal berakar dari kata bahasa Latin itu radix. Perubahannya itu bisa radicis, ya. Radicis, radikal, radicis dari kata Inggris, kemudian kata sifatnya radikal. Nah, artinya kembali ke akar. Radikal itu hakikatnya itu kembali ke akar. Kalau Anda baca teori-teori demokrasi, terutama teori-teori post-strukturalis, Anda bisa banyak itu temukan kajian-kajiannya Laclau, Mouffet dengan konsep demokrasi radikal. Itu sebetulnya demokrasi yang kembali ke akar. Nah, ini bagaimana radikalisme ini kemudian menjadi persoalan di kita, dan kita menggunakan kata itu hampir tiap hari di dalam dinamika sosial keagamaan. Ada kelompok yang namanya kaum Puritan, Puritanisme. Awalnya di situ dulu, Puritanisme, ya, kaum Puritan. Puritanisme itu adalah satu paham yang ingin kembali kepada ajaran-ajaran yang asli, sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Dan itu ada di semua agama. Dari Puritanisme, orang mengalami pergeseran. Dia masuk ke kaum fundamentalis. Fundamentalisme itu adalah satu gerakan, terutama yang muncul di abad ke-18 akhir, abad 19 awal. Itu gerakan yang kembali kepada fundament-fundament, dasar-dasar ajaran agama. Kenapa? Karena ketika itu muncul satu gelombang modernisasi yang dianggap mengganggu. Dan perlu kita pahami, fundamentalisme itu pertama kali muncul di dalam tradisi Kristiani, yaitu terjadi di Amerika. Kemudian fundamentalisme ini juga menular ke kawasan lain, termasuk ke Timur Tengah. Gerakan fundamentalis di agama-agama berkembang, tetapi intinya adalah menolak modernisme, karena dianggap bahwa modernisme mengganggu, merusak, menodai kemurnian agama. Dari fundamentalisme ini, orang bergeser. Ketika perjuangan mempertahankan kesucian ajaran agama, kesucian hidup sosial, kesalehan sosial itu tidak bisa diraih dengan cara-cara yang pasif, orang berpikir untuk bergerak. Radikalisme adalah sebuah paham mempertahankan kemurnian ajaran, mencapai cita-cita hidup sosial dalam paradigma agama dengan cara-cara membenarkan strategi-strategi yang keras, violent strategi. Ya, strategi-strategi kekerasan dibenarkan untuk tujuan menyelamatkan ajaran agama, menyelamatkan kesalehan sosial. Nah, dari radikalisme ini satu langkah lagi, ketika orang kemudian jenuh, dia merasa bahwa perjuangan dengan strategi radikal tidak mampu mempertahankan dan mencapai tujuan agama, dia menempuh jalan terakhir, yaitu terorisme. Terorisme adalah sebuah paham yang meletakkan teror sebagai strategi pokok di dalam memperjuangkan tujuannya. Jadi teman-teman, kata radikal dalam diskusi ini kembali ke dalam pemahaman yang tadi, ya, supaya kita semua tidak salah kaprah. Banyak yang radikal. Kita bicara nasionalisme juga bisa radikal. Istilahnya Herbert Field, Anda bisa baca bahwa nasionalisme radikal itu salah satu paradigma, satu ideologi yang juga membentuk konstelasi politik Indonesia 1945 sampai 1965. Nah, kita kembali tadi, ya, soal kaum milenial. Betul, kita semua mengapresiasi pandangan Anissa bahwa memang kaum milenial tidak bisa dijadikan jargon saja. Dan saya kira ini juga harus dilihat sebagai beban besar bagi kaum milenial sendiri, bahwa generasi ini dan bangsa ini mengharapkan begitu besar dari mereka, sehingga beban besar ini harus dipikul dan dipertanggungjawabkan. Maka perlu ada aksi, kan, perlu ada action. Sehingga kalau kita adalah kaum milenial yang mungkin tidak peduli dengan perdebatan diskursus semacam ini, mari kita peduli. Karena ini bukan soal kamu, bukan soal tetanggamu, tapi ini soal generasi ke depan dan seluruh bangsa ini. Soal anak yang akan kamu lahirkan, cucu-cucu yang akan kamu miliki. Sejarah ke depan akan terus berlanjut tanpa atau bersama kamu. Maka kita harus peduli mulai di sini, hari ini, ya, mendiskusikan soal radikalisme. Dan tema besar kita hari ini adalah apakah mungkin PKS dibubarkan. Itu tidak diletakkan dalam paradigma dendam, tetapi dilihat dalam konteks menyelamatkan Indonesia ke depan. Kita melihat apakah ada anasir-anasir ancaman yang sangat serius di sini. Nah, mudah-mudahan kita juga berharap PKS sendiri juga menjadikan ini sebagai refleksi, supaya ada koreksi, ya. Refleksi untuk koreksi artinya kalau memang ada tanda-tanda PKS menjadi ancaman bagi Pancasila ke depan, bagi NKRI, ya hari ini masih ada waktu untuk mengoreksinya. Ya,
Tapi kalau misalnya diskusi ini dianggap sebagai sebuah serangan, ya kita tidak punya kuasa, silakan itu ditafsir secara bebas. Kalau anak muda sih saya rasa ini menjadi satu referensi ya, kalau memang mereka itu cerdas dan bijak gitu. Karena kalau misalnya mereka beranggapan ini adalah menggiring opini untuk arah yang negatif, berarti kurang bacaan dan mungkin mainnya kurang jauh, Bang. Dan Indonesia terlalu mahal, ya. Indonesia diperjuangkan dengan darah, dengan keringat, dengan lelah, perjuangan yang panjang oleh para pahlawan, oleh para pendiri republik, oleh nenek moyang kita. Ya bayangkan Indonesia sendiri di awalnya di kalangan ilmuwan di luar itu cuma dianggap kumpulan-kumpulan orang di seberang India. Indonesia dikata Indus dan Nesos. Indus artinya India atau orang India. Nesos itu kepulauan. Jadi Indonesia awalnya di kalangan para ilmuwan dunia itu orang-orang di sebelah kepulauan-kepulauan di sebelah India atau orang-orang yang menghuni kepulauan di sebelah India dan diduga masih merupakan orang India. Adolf Bastian, etnolog Jerman, yang kemudian mengembangkan satu paradigma baru bahwa Indonesia bukan orang-orang yang sekedar ada di kepulauan sebelah India, tetapi mereka adalah sebuah bangsa tersendiri, sebuah bangsa tersendiri. Ya, saya kira kemudian kata bangsa ini dia mengambil bentuk sampai merdeka 1945 itu perjuangan yang panjang, banyak nyawa yang hilang, banyak korban, dan kita tidak mau perjuangan mulia dan panjang ini dihancurkan oleh hadirnya satu kelompok ideologi dan kelompok politik yang cuman mampir di republik ini, mengambil susu dan madunya, lalu menyisakan nila di dalam. Ini yang kita tidak kehendaki. Maka sejarah memanggil kita semua dan Anda terutama kaum milenial, mari kita sama-sama berpikir dan bertindak menyelamatkan NKRI hari ini dan sampai selamanya. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di Paradigma Boni Agens di episode-episode selanjutnya. Terima kasih Kang Asep, terima kasih Gus Romli, Anissa, terima kasih Pak Haji, terima kasih. Salam waras, salam Indonesia.